Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Santri dalam kajian Fiqhul Muamalat. Sekarang kita masuk pada pembahasan fi ahkamil hibbah. Hukum daripada hibbah. Hibbah itu ya sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Hibbah. Apa yang mau kamu hibahkan, gitu kan? Iya, sudah menjadi bahasa Indonesia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wahiyya lughatan, secara etimologi hibah itu ma'khudatun min hububir rih. Itu diambil dari hububir rih, yaitu ketiupnya angin, ya, berhembusnya angin. Wa yazuzu antakuna, dan dikatakan juga min habba. Habba itu bangun, min naumihi, dari tidurnya. Idza istayqadha, ketika dia bangun. Faka'anna fa'ilaha, seolah-olah orang yang melakukan, orang yang mengerjakan hibah itu dia istayqadha, bangun, lil ihsani, dalam berbuat baik. Tersadar gitu loh, kalau dia telah berbuat baik. Wahiyya fi syara', hibah menurut istilah atau syarak ya, itu tamlikun munjazun, yaitu pemilikan yang munjaz ya, yang lestari. Mutlakun, yang mutlak ya, secara mutlak. Fi ainin, pada barang benda, halal hayati, dalam waktu, dalam keadaan masih hidup, bila iwadin, tanpa adanya ganti ya. Memiliki barang secara mutlak pada dalam keadaan hidup ya, tanpa adanya pengganti. Walau minal adna ilal a'la, meskipun hibah itu diberikan dari yang orang bawah, maksudnya kepada orang atas, antara miskin dan kaya gitu loh. Jadi nggak apa-apa ketika misal orang miskin memberikan sesuatu kepada orang kaya, itu pun disebut dengan hibah ketika dia segotnya hibah ya. Orang miskin, saya hibahkan ini kepada kamu, wahai orang kaya. Nah, fakharaja bil munzazi, mengecualikan daripada munzaz ya, yang lestari, yaitu al-wasiyah. Beda lagi ya, sama wasiat terbeda lagi, wakaf beda lagi. Wabil mutlak, secara mutlak, mengecualikan daripada secara mutlak, yaitu tamlikul muaqqah, yaitu pemilikan yang dibatasi dengan waktu ya. Saya menghibahkan ini kepada kamu selama 1 tahun. Oh, tidak bisa, karena hibah itu tidak dibatasi dengan waktu. Wa kharaja bil aini, mengecualikan daripada ain, benda barang, yaitu menghibahkan berupa manafi, hibatul manafi, menghibahkan yang bersifat kemanfaatan. Enggak ya. Jadi kalau misalnya hibah itu dia berbentuk real ya, barangnya itu bukan manfaat. Wa kharaja bihalil hayat, mengecualikan daripada dalam keadaan hidup ya. Hibah itu diberikan kepada orang yang masih hidup ya, yaitu al-wasiyah. Wasiyah itu boleh diberikan kepada orang yang belum ada ya. Kayak misal masih di kandungan. Nah, itu dikecualikan, hibah tidak masuk pada bab wasiyah. Nah, wala tasihu al-hibbatu illa biijabin wa qabulin lafdon. Jadi hibah itu dia tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul secara lafaz. Saya hibahkan ini kepadamu. Tak, kayak gitu. Kalau misal nggak kayak gitu ya tidak sah. Harus, pokoknya di dalam hibah itu harus adanya ijab dan qabul secara lafdon, secara ucapan.
Nah, kemudian wa dzakara al-musannifu dhabital mauhub. Ki musannif menyebutkan aturan, ya. Aturan apa saja syarat-syarat mauhub, barang yang dihibahkan itu. Jadi barang yang mau dihibahkan itu ada syarat-syaratnya. Fi qawlihi, ucapannya ki musannif, wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Segala sesuatu yang diperbolehkan, ya, diperbolehkan jual beli, maka boleh dihibahkan. Pokoknya apa saja barang itu boleh diperjualbelikan, maka barang tersebut boleh dihibahkan. Nah, wa ma la yajuzu bai'uhu, dan apa-apa yang tidak diperbolehkan dalam jual beli, kamajhulin, seperti barang yang tidak diketahui, la tazuzu hibbatuhu, maka tidak diperbolehkan menghibahkannya itu. Illa habbata hintatin, kecuali 2 biji gandum, wa nahwahuma, dan yang sepadannya. 2 biji gandum, ya. Fala yazuzu bai'uha, maka tidak diperbolehkan menjual, ya, habbata ini, 2 biji gandum ini, dan tidak diperbolehkan menghibahkannya itu. Boleh. Watazuzu hibatuha. Tidak diperbolehkan menjual 2 biji gandum di sini, tapi diperbolehkan untuk menghibahkannya. Watum laku, dan boleh dimiliki. Oke. Kemudian wala talzamu al-hibbatu illa bil qabdi biiznil wahibi. Ya. Jadi hibah itu belum menetap. Hibah itu belum sah gitu loh. Kecuali hibah barangnya itu bil qabdi, sudah diterima. Biiznil wahibi, dengan izin orang yang menghibahkan. Selama barang yang saya mau hibahkan itu belum diterima sama penerima, ya belum sah hibahnya. Falau mata al-mauhubu lahu awil wahibi, kalau, ya, orang yang menerima hibah itu atau orang yang menyerahkan hibah itu mati, wafat, qabla qabdil hibati, sebelum menerima hibah, maka lam tanfasih al hibatu, maka hibah itu tidak menjadi rusak dengan sebab meninggalnya salah satu, ya, antara mauhublah sama wahib. Mauhublah itu orang yang menerima hibah, wahib orang yang memberikan hibah, mauhub barang yang akan dihibahkan. Nah, waqama warisuhu maqamahu fil qabdi wal ikbad, maka ahli waris yaitu melanjutkan, ya, maqamahu, kedudukan, baik fil qabdi, di dalam menerima, wal ikbad, dan menyerahkan. Pokoknya antara wahib dan mauhub dia kan pasti memiliki ahli waris, yaitu, ya, ahli warisnya itu sebagai penerus daripada mauhublah atau wahib. Nah, wa idza qabadaha al mauhubulah lam yakun lil wahibi ayyarji'a fiha illa ayyakuna walidan wa in ala. Ketika seorang mauhublah, orang yang menerima hibah itu telah menerima ainnya, menerima barangnya, maka lam yakun lil wahibi, tidak diperkenankan bagi si wahib, orang yang menyerahkan hibah, apa? Ayyarji'a fiha, untuk menarik kembali barang yang telah ia berikan itu, illa ayyakuna walidan, melainkan dia seorang orang tua. Orang tua menghibahkan laptop kepada anaknya. Ternyata laptopnya itu digunain sama anaknya untuk ngegame terus, misal, ya. Nah, orang tua mengambil lagi, baru itu boleh, ya. Tapi selain itu
Wa in ala, dan yang seatasnya berarti ada misal orang tua, kakek, nenek, nah, itu boleh ya. Wa in ala itu. Kemudian wa idza a'maru syai'an. Nah ini, wa idza a'maru syahsun syai'an, ketika seseorang memberikan satu umur. Nah, memberikan sesuatu selama satu umur, aidaron. Nah, salah. Seseorang memberikan rumah satu umur. Kayak misal di sini contohnya kakaulihi a'martuka hadhihi dar. Saya memberikan satu umur kepadamu hadhihi dar. Apa sih rumah ini? Jadi A'mar di sini kayak misal misal Zaid mempunyai rumah. Nah, kemudian Zaid ini mau memberikan rumah ini kepada si Umar. Umar, saya hibahkan rumah ini A'mar gitu loh. Selama saya masih hidup gitu loh. Ketika misalnya saya sudah mati, ya rumah ini sudah nggak menjadi milik kamu. Gitu loh. Jadi A'mar itu satu umurnya Zaid. Gitu. Atau arqobahu iya. Ada A'mar dan Arqob. Ini seperti contoh Arqob duka hadidar wa ja'alduha laka rukba. Saya mengarqobkan rumah ini kepada kamu wa ja'alduha, dan saya jadikan rumah ini laka kepadamu rukba, dalam rukba. Nah, ini artinya in mitta qabli, jika kamu mati, jika kamu meninggal sebelum saya, adas ilayya, maka rumah itu kembali ke saya. Wa in mittu qablaka, dan kalau saya mati sebelum kamu, istaqarrat laka, maka rumah itu menjadi tetap milik kamu. Faqobila wa qobido, maka terima dan diterima. Ya. Jadi kalau misal arqob di sini dia akadnya Jadi itu, misal Zaid sama Umar. Zaid yang punya rumah nih. Zaid berkata kepada Umar, Umar, kalau kamu mati sebelum saya, maka rumah itu yang saya hibahkan itu kembali ke saya. Tapi kalau misal saya mati duluan daripada kamu, maka rumah yang ditempati kamu itu ya kamu ambil terus gitu loh, buat kamu. Nah, kayak gitu. Kana dzalika sya'lil mu'ammar au lil murqabi bilafzi ismil maf'ul fihi ma. Nah, itu merupakan ya segot mu'mar dan murqab dengan menggunakan lafaz isim maf'ul. Jadi mu'mar dan murqab ini merupakan segot isim maf'ul. Wali warasatihi min ba'dihi. Nah, untuk penerusnya ya, setelah daripada selesai misal antara Zaid dan Umar itu wafat ya mati, maka wayalhu asyartu al-madkur. Maka syarat-syarat yang telah disebutkan di atas yaitu telah gugur. Nah, itu udah sangat jelas untuk babul hibah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.